Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari 1 Petrus 3 ayat 7 demikian. Demikian juga kamu, hei suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara-saudara sekalian, setelah berbicara panjang lebar tentang istri, Petrus akhirnya berbicara juga tentang para suami. Menurut ordo yang ditetapkan Tuhan, suami memang adalah kepala keluarga yang dikaruniai otoritas untuk memimpin, menetapkan arah, mengambil keputusan, dan lain-lain. Tetapi bukan berarti boleh bertindak sewenang-wenang. Bahkan, suami bertanggung jawab untuk melindungi istri dan anak-anaknya sebagai makhluk yang secara fisik lebih lemah dari berbagai hal yang dapat membahayakan mereka, baik secara fisik, mental, dan spiritual, serta mendidik mereka untuk hidup di dalam kebenaran dan takut akan Allah. Namun, harus diingat bahwa istri adalah juga teman pewaris dari kasih karunia, yaitu hidup yang kekal. Artinya, posisinya di hadapan Tuhan sejajar. Istri menerima hidup yang kekal bukan karena nunut suaminya, tetapi karena keputusan pribadi untuk menerima kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Iman itu bersifat personal. Semua orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan secara pribadi. Itulah sebabnya suami harus memperlakukan istrinya dengan bijaksana, bukan sebagai bawahan yang selalu harus menuruti keinginannya, melainkan sebagai penolong yang sepadan, yang kata-katanya perlu didengarkan, pendapatnya perlu dipertimbangkan, dan partisipasinya dalam segala aspek perlu dihargai. Petrus menasihati para suami agar bersikap bijaksana dan menghormati istrinya supaya doanya tidak terhalang. Maksudnya, agar relasinya dengan Tuhan tidak terganggu. Sebab sikap tidak benar terhadap sesama pasti juga mengganggu relasi dengan Tuhan. Jika relasi dengan Tuhan terganggu, sudah pasti hidup menjadi kacau dan keluarga juga bermasalah. Suami yang tidak menghormati istrinya akan membuat anak-anaknya juga tidak menghormati ibunya. Akibatnya, mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang bermasalah. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, pada saat mereka membangun keluarga, mereka juga akan membawa kekacauan itu ke dalamnya. Demikian seterusnya, menjadi suatu pola yang tanpa sadar terus diulangi. Karena itu, jika kita rindu memiliki keluarga yang baik dan berkenan kepada Tuhan, mari kita hidup bijaksana, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Amin.